Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai tree pada mata kuliah struktur data. Nah, gunanya tree ini untuk apa ya? Biasanya digunakan untuk searching gitu. Jadi nanti di sini akan saya contohkan proses enggak searchingnya tapi ke proses binary transversalnya atau proses pembacaannya seperti apa untuk tree ini. Nanti ada 4 macam metode yaitu pre-order, in order, post order, sama level order. Sebelum masuk ke sana, saya jelaskan pendahuluannya saja. Untuk yang teori-teori silahkan baca di slide-nya. Oke, langsung ke full binary tree saja. Bentar, saya nyalakan pulpen saya dulu. Oke, full binary tree yaitu semua node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 anak dan tiap subtree memiliki panjang path yang sama. Disebut juga maksimum binary tree. Ingat, ini bukan path ya, tapi bacanya path. Oke, yang dimaksud 2 anak itu seperti apa? Yang dimaksud dengan subtree itu seperti apa? Oke, jadi yang dimaksud dengan anak ini disebut dengan root. Nah, di root itu adalah yang paling atas, atau kalau pohon itu pasti punya akar lah gitu. Nah, di akar itu dia punya anaknya I, dia adalah A, B dan C. B dan C ini disebut anak dari A atau node dari A. Leaf itu yang paling ujung ini. Leaf itu kalau di bahasa Indonesia kan daun ya, jadi yang paling ujung sama dengan leaf. Nah, yang dimaksud dengan full binary tree itu seperti apa? Ini, setiap node pasti memiliki 2 percabangan. Setiap node pasti memiliki 2 percabangan. A memiliki 2 percabangan, yaitu B dan C. B memiliki 2 percabangan, D dan E. C memiliki 2 percabangan, F dan G. Itulah yang disebut dengan full binary tree atau maksimum binary tree. Berikutnya nanti akan ada lagi yang namanya complete binary tree. Next. Oke. Complete binary tree. Apa itu complete binary tree? Seluruh node sebelah kiri terisi seluruhnya. Node sebelah kanan pada level n-1 ada yang kosong. Kalau kalian perhatikan slide sebelumnya, itu kanan kiri selalu seimbang, memiliki 2 anak. Nah, kalau complete binary tree hanya salah satu node nih yang memiliki anak lengkap. Anak lengkap itu maksudnya 2. Nah, contoh nih ya. A ini memiliki anak lengkap, yaitu B dan C. B memiliki anak lengkap, D dan E. Tetapi C nggak punya anak. Nah, apakah boleh? Boleh. Kalau kalian baca di slide yang awal-awal, syarat untuk binary tree minimal adalah 1 node. Jadi nggak apa-apa seperti ini. Nah, kalau semacam ini, saya istilahnya pincang lah katakanlah. Salah satu ada yang full, salah satu enggak. Nah, ini disebut dengan complete binary tree. Oke. Berikutnya adalah tentang skew binary tree. Binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 anak. Disebut juga minimum binary tree atau kebalikan dari maksimum binary tree. Jadi dia hanya punya 1 anak masing-masing. A punya anak B, B punya anak C. Terus kalau misalnya kita bikin lagi, D punya anak E, E punya anak F. Apakah boleh? Boleh. Ingat minimal 1
node untuk binary tree. Nah, yang dimaksud right skew itu yang bagaimana? Yang ke kanan. Apanya yang ke kanan? Anaknya miring ke kanan. Skew itu miring ya. Kalau left skew berarti miring ke kiri. Oke, berarti A ini adalah rootnya, ini adalah leaf-nya. Oke, ujung paling atas disebut dengan root, ujung paling bawah disebut dengan leaf. Oke, berikutnya adalah penambahan array size. Yang paling atas atau disebut dengan root itu pasti memiliki 2 pangkat 0 atau sama dengan 1. Makanya root itu hanya 1 node saja. Nah, ini root. Terus di bawahnya level 1 itu rumusnya, level 1 rumusnya 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 berapa? 1. 2 pangkat 0 itu 1 plus 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti ada 3 root ditambah anak pada level 1. Cek, cek. A, B, C. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Ini disebut level 1. Nah, level 2 bagaimana? Ya tinggal dijumlahkan saja anaknya kira-kira ada berapa? 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2. Berarti 1 plus 2 plus 4. Berapa ini? Ini tadi 3. 4 tambah 2, 6, 7 ya. 7 ya. Jadi nanti untuk yang level berikutnya, level 2, nanti di total mulai dari root sampai anak itu ada 7 node. Node itu yang bulatan-bulatan tadi. Kayak gitu ya. Rumusnya seperti biner ya. Kan namanya juga binary tree ini. Pasti ya, menggunakan base 2. Next, berikutnya yang saya bahas di awal tadi yaitu mengenai binary tree traversal. Untuk apa sih ini? Ini untuk penelusuran seluruh node yang ada pada binary tree. Oke. Binary tree traversal. Binary tree traversal merupakan penelusuran seluruh node pada binary tree. Ada 4 macam metode yang akan kita bahas hari ini, yaitu pre-order, in-order, post-order, sama level order. Oke, kita kupas satu per satu. Yang pertama adalah pre-order traversal. Oke, apa itu pre-order traversal? Yaitu algoritmanya mencetak data pada root, secara rekursif mencetak seluruh data pada sub pohon kiri, secara rekursif mencetak seluruh data pada sub pohon kanan. Jadi rumusnya ketemu yang kiri, cetak baru ke kanan. Contoh nggih. Di sini saya punya tree seperti pada gambar tersebut. Oke. Ini berarti rootnya apa ini kalau seperti ini? Ya, benar, rootnya adalah A. Leaf-nya B sama C. Oke. Kita akan telusuri menggunakan metode pre-order. Bagaimana hasilnya? Ingat, tadi rumusnya pre-order mulai dari root, terus kemudian ke kiri, baru ke kanan. Berarti nanti hasilnya bagaimana dari tree tersebut? Pertama dari root dulu ya. Berarti huruf A. Oke. Kemudian kemana? Ke B atau ke C? Ingat metodenya, ke kiri. Yaitu berarti ketemu dengan B. Baru ke kanan. Ke kanan ketemu dengan C. Oke ya. Oke, kita akan lebih sulit lagi. Akan lebih kompleks, saya contohkan seperti ini. Oke lah, kalau seperti ini bagaimana? Proses binary tree traversalnya menggunakan pre-order. Ingat,
root, kiri, kanan kalau pre-order. Berarti mulai dari apa dulu? Ya, benar, dari root, yaitu A. Setelah A, kira-kira apa? B atau C? Atau G atau H atau I atau C? Ya, benar, yaitu ke kiri dulu, ketemu dengan B. Setelah B kemana kira-kira? Ke D atau ke E? Ke kiri ya, berarti D. Setelah D, kiri atau kanan? Tetap ke kiri ya, dihabiskan yang kiri dulu, yaitu G. Oke. Setelah G, kiri kan habis nih. Berarti ke kanan ya. Kanannya G apa? H. Oke. Terus naik ke atas ya. Naik ke atas. Seret. Oh, B tadi kan sudah. Berarti kemana? Sini ya. Ini enggak. Berarti ke E. Oke. E kirinya ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kanannya E. Kanannya E, dia punya anak apa? I. Benar. Habis dari I kemana kira-kira? Apakah ke B atau ke C? Kan nggak mungkin ya ke B, karena B kan sudah tadi ini. Ini kan. Nah, berarti ke kanan ya. Kiri kan sudah habis. A-nya kan sudah masuk juga rootnya. Berarti ke kanan. Ke kanan ketemu apa? Ketemu J atau ketemu F atau ketemu C? Ya, benar. Ketemu C. Root, kiri dihabiskan, kanan. Kanan ketemu C dulu. Setelah C, kirinya C siapa? Anaknya. F. Oke, benar. Terakhir, berarti tinggal C. Nah, nanti jawabannya ini. Oke ya. Ingat, root, habiskan kiri, baru ke kanan. Oke, kita ke permasalahan yang lebih kompleks lagi, yaitu di pre-order of expression tree. Apa itu expression? Lambang kayak matematika, perkalian, jumlah, bagi gitu. Ini soalnya. Oke, bagaimana cara kita melakukan binary traversal menggunakan metode pre-order pada kasus semacam ini? Ingat rumusnya, root, kiri, habiskan, baru kanan. Berarti root apa dulu? Benar. Ini ya, slash, garis miring. Setelah itu kemana? Ke perkalian atau ke plus? Ya, ke kiri, yaitu ke plus. Maaf, ke perkalian. Oke. Setelah perkalian kemana ini? Ke plus ini atau ke minus? Benar, ke kiri. Plus. Setelah itu kemana? Ya, habiskan sampai habis tuh. A. Oke. Setelah itu kemana? Ke C atau B? Ke sini ya, ke B. Karena kan B-nya belum habis. Oke. Setelah B, naik kemana? Ke minus atau C? Ya, benar. Ke minus. Setelah minus, ke kiri ya, C. Setelah itu ke kanannya C, D. Setelah itu naik ya. Naiknya kemana? Ke sini, atau ke sini, atau ke sini nih. Kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya, benar, ke 3. Kenapa?
Karena kalau naik ke kali sudah, terus ke slash juga sudah. Kemungkinannya pasti antara 3 dan 4. Kenapa kok tidak ke 4? Karena kita harus ke kanan. Ke kanan dulu ketemu emaknya, yaitu tanda plus. Oke. Setelah itu ke kiri. Nih. Baru ke F. Oke ya, jadi jawabannya ini. Gampang ya. Untuk pre-order of expression 3. Next, yang kedua, yaitu in order traversal. Algoritmanya bagaimana? Secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri. Kemudian menuju root, kemudian baru makan yang sebelah kanan. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang sederhana dulu, seperti sebelumnya. Saya punya sebuah tree seperti ini. Rootnya A, anaknya B dan C. Bagaimana kalau kita menggunakan metode in order? Ingat rumusnya, subpohon kiri dimakan dulu, kemudian sampai ke root, baru subpohon kanan. Berarti apa dulu? A atau B? B ya, benar. Setelah B, kemana? Ke C atau ke A? Ingat rumusnya tadi, kiri makan dulu, baru ke menuju root, baru ke kanan. Oh, setelah B berarti ke A, menuju root, baru ke kanan. C. Oke ya, ini jawabannya. Next, berikutnya yang agak sedikit kompleks, tapi masih alfabet. Oke. A, B, D, G, H, E, I, J, F, J. Bagaimana kalau menggunakan metode in order? Berarti dari mana dulu sih? A atau dari G? Ya, benar. Mulai dari G. Next, kemana? Naik ya. Naik ke mana? Ke D. Maaf, ke D atau ke H? Kiri, makan dulu, naik kanan. Berarti D. Oke. Baru ke mana? Naik atau kanannya masih ada? Ya, ke kanan ya. Berarti H. Oke. Kemudian naik ya. Naik ke mana? B atau E atau I? Ya, ke B. B kemudian kemana? Ke kanannya. Karena kan kiri sudah tadi. Kanannya siapa? Anaknya. E ya. Oke. Terus dicek dulu. Anaknya ke kiri ada nggak? Oh, nggak ada. Ternyata anaknya cuma kanan. Berarti I. Nice. Habis ya. Tinggal naik lagi kemana? Ke rootnya. Yaitu A. Dah, sebelah kiri habis semua, tinggal sebelah kanan. Setelah A berarti apa? C kah? F kah? J kah? C? Salah. Yang benar adalah F. Ingat rumusnya. Kiri makan dulu, root kanan. Nah ini yang paling menonjol kan F. F ini kan ada di sebelah kanan. Maaf, kanan, kiri. F ini kan ada di sebelah kiri. Jadi dia dimakan dulu F. Oke? Setelah F kira-kira naik ke C atau ke J? Ke J. Kenapa? Karena dilihat dulu anaknya. Anaknya F ke kiri ada enggak? Enggak ada. Berarti anaknya F ke kanan. Lihat ketemu J. Nah, baru J naik ke C. Oke ya. Ini jawabannya. Jadi kalian hanya perlu teliti.
Next, yang agak sedikit rumit lagi. Menggunakan expression. Ya, sama seperti soal sebelumnya, tetapi di sini menggunakan metode in order. Berarti dari mana dulu? Dari A ya. Oke, dari A. A. Terus kemana? Ke plus atau ke B? Ke plus. Setelah itu kemana? Ke B. Setelah itu kali. Kemudian C. Naik minus. Turun kanan. D. Naik ke paling ujung, yaitu rootnya slash. Kemudian ketemu yang paling kiri, yaitu E dulu. Naik. E punya anak enggak? Enggak punya kan? Naik berarti dia plus. Baru dicek sebelah kanannya. F. Nah ini hasilnya. Oke. Itu adalah metode yang in order. In itu kan dalam ya. Berarti paling dalam dulu. Baru keluar dia. Oke. Yang ketiga, yaitu tentang post order traversal. Algoritmanya bagaimana? Algoritmanya gampang sekali. Makan kiri, makan kanan, baru root. Gitu saja saya singkat. Atau kalau kalian tidak hafal gini guys, saya bacakan. Secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri. Nomor 2, secara rekursif mencetak data pada subpohon kanan, baru ke root. Jadi rootnya yang terakhir. Oke ya, langsung ke contoh. Saya punya root seperti ini. Berarti dari definisi algoritma post order tadi, saya ngapain dulu nih? Kiri, makan, kanan, root. Berarti apa dulu? B. Oke. Setelah B apa kira-kira? Kiri, makan, kanan, makan, baru makan rootnya. Berarti ke kanan ya, C. Setelah itu kemana? Baru ke root. Oke. Next. Untuk permasalahannya sedikit kompleks lagi. Sama soalnya, tapi menggunakan metode post order. Makan kiri, makan kanan, baru root. Berarti makan kiri yaitu G. Kemudian makan apa? Kanannya H. Terus kemana? Makan kiri lagi. Nggak ada toh? Kirinya H kan harus kemakan. Kanannya H ada nggak? Nggak ada karena dia paling lift. Berarti dia naik ya. Naik ya. D. Dah. Naik ke D. Terus kemudian kemana? Cek level yang sama nih. Antara D. Kita lihat dulu. Yang paling kanannya. Ternyata dia ada I. Makan kiri, makan kanan, baru ke atas. Oke ya. Berarti I kan kanan. Terus kemudian apa? J atau E? E ya. Induknya I. Oke. Terus dari E kemana? Apakah langsung ke F atau ke J atau ke B? Kira-kira kemana? Ke sini. Nomor 1 lah katakanlah. Ke sini. Nomor 2. Atau ke nomor 3. Jawabannya kemana? Ke B. Kenapa kok B? Ingat metodenya. Makan kiri sampai kenyang. Makan kanan sampai kenyang. Baru root. Oke, berarti B. Oke. Setelah B kemana? Ingat, nggak langsung ke root, tetapi habiskan dulu makanan sebelah kanan. Yaitu apa? J. J naik ya.
yaitu F. F naik C, baru ke maknya, ke root, ke A. Oke ya, jadi jawabannya kalau untuk post order seperti ini. Bagaimana kalau untuk yang masalah expression tree-nya? Sama. Oke ya. Berarti kemana dulu nih? A. Terus B. Terus plus. Terus C. Terus D. Naik kemana? Minus atau kali? Minus ya, dihabiskan dulu level yang sama. Baru naik kemana? E atau kali? Ya, dihabiskan dulu yang sebelah kiri. Berarti perkalian. Setelah itu baru menuju E. E naik ya. Maaf. Sebelah kanannya belum. Nih. E, F, baru naik. Baru naik ke root. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh kayaknya seperti ini. Ke sini. Maaf. Ke sini. Saya ganti saja warna pulpennya. Ke sini. Set. Oke. Ke sini. Set. Sini. Maaf. Jadi ke sini. Dihabiskan. Oke. Dihabiskan. Terus ini dimakan semua. Terus ini makan. Terus ini makan semua. Itu ya. Next. Terakhir adalah level order traversal. Paling gampang tapi perlu ketelitian karena harus ada yang dimasukkan terus kemudian nanti yang paling depan dikeluarkan. Algoritmanya panjang banget. Pertama, siapkan antrian yang kosong. Oke. Inisialisasi, masukkan root ke dalam antrian atau antrian. Terus iterasi selama antrian tidak kosong, lakukan kunjungan elemen pada antrian. Masukkan node kiri dan node kanan ke dalam antrian asal node tersebut tidak boleh 0. Keluarkan elemen pertama pada antrian. Oke ya. Daripada bingung-bingung, langsung ke soalnya. Saya punya soal seperti ini. Punya tree seperti ini. Rootnya berarti kan 1 ya. Leaf-nya ini yang paling bawah. Ini leaf. Ini leaf. Kalau seperti ini ada berapa level? Ada berapa? 2 ya. Ini 0. Ini level 1. Ini level 2. 1 itu yang sampai sini. 2 itu yang bawahnya ini. 0 itu yang ini saja. Oke, sesuai algoritma jadi, kita pertama harus memasukkan root ke dalam antrian, yaitu masukkan 1 ya. Bentar saya ganti warna pulpennya. Oke, kita masukkan 1 ke dalam antrian. Kalau sudah, maka kita akan mengunjungi node yang berikutnya. Node yang berikutnya di bawahnya 1 berapa? 2 dan 3. Oke. Berarti 2 dan 3 dimasukkan ke dalam antrian bersama dengan antrian yang pertama, yaitu 1 ya. Berarti sekarang di antrian isinya berapa? 1, 2, 3 nggih. Oke. Kalau sudah,
tahapan berikutnya ngapain? Keluarkan yang pertama. Keluarkan yang pertama, yaitu not yang root. Ini ya, nanti satu ini akan dikeluarkan. Jadi not 1 yang paling depan dikeluarkan, sehingga antriannya tinggal 2 dan 3. Oke. Step berikutnya, dari not 2 dan 3 akan menuju atau mengunjungi masing-masing anaknya. 2 memiliki anak berapa? 4 dan 5. 3 memiliki anak berapa? 6 dan 7. Berarti karena 2 dan 3 memiliki anak yang sama jumlahnya, yaitu 4, 5, 6, 7, maka dimasukkan ya, ini. Anaknya 2 kan 4 sama 5, anaknya 3, 6 sama 7. Berarti nanti dimasukkan ke antrian. Nih, 2, 2, 3 ini maknya. Terus 4, 5 ini anaknya dari 2. Itu ya. 4, 5. 6, 7-nya nanti, karena jadi kita itu memasukkan note, kemudian lihat anak, kunjungi, keluarkan yang paling depan. Nah, ini kan kita masih masukkan yang anaknya 2, anaknya 3 nanti. Oke ya. Setelah dimasukkan, maka note yang paling depan siapa? 2 ya. Jadi note yang 2 ini akan dihapus. Sehingga menjadi di antrian menjadi 3, 4 dan 5. Oke. Oke. 3 tadi kan punya anak berapa? 6 sama 7 ya. Berarti 6 sama 7 dimasukkan mana? Dimasukkan ke dalam antrian sini ya. 6 dan 7. Untuk tahap berikutnya. Nah, ini. 6 dan 7. Oke, 6 dan 7 dimasukkan ke dalam antrian. 6 dan 7 ini tadi anaknya siapa? Anaknya dari 3. Oke, setelah masuk dikunjungi, berarti yang dikeluarkan siapa? 3 ya, 3 dikeluarkan. Oke, 3 keluar, tinggal 4, 5, 6, 7. Wes, kunjungi 4. Kunjungi 4, lihat di note. 4 punya anak enggak? Enggak. Kalau enggak punya anak, ya sudah, dikeluarkan saja tahap berikutnya. Jadi 4 tahap berikutnya akan dihapus. 5 dicek, punya anak tidak? Oh tidak, ternyata tidak punya anak, berarti nanti akan dihapus di tahap ini ya. Tinggal antriannya tinggal 6 sama 7. Di 6 dilihat, 6 punya anak lagi enggak? Oh enggak, ternyata 6 dihapus. Nah, pada tahap ini tinggal di antrian tinggal 1 ya, yaitu value-nya 7. 7 punya anak enggak? Oh, ternyata 7 enggak punya anak, berarti sudah bisa dikeluarkan. Sehingga antriannya nanti menjadi kosong. Wes, kalau sudah kosong, ini sudah selesai. Gitu. Jadi pertama kalian harus masukkan root. Jadi intinya gini. Saya tulis saja di sini. Root masukkan anak, kunjungi, cek ini lihat apakah masih punya anak. Kalau tidak punya anak, kalau tidak ada anak, maka dikeluarkan. Keluarkannya mulai yang terdepan. Yes, rangkuman saya seperti itu. Nah, sudah teman-teman, silahkan dicoba.
dicoba mengerjakan yang ada di contoh soal ataupun yang ada di tugas. Silahkan dipelajari. Insya Allah nanti untuk ujiannya 4 macam ini akan saya keluarkan, 4 macam algoritma ini. Gitu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Gitu ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.